Ya pemirsa, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Ada Trump yang kerahkan Garda Nasional, warga protes. Ya, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan Garda Nasional dan memerintahkan peningkatan kehadiran aparat penegak hukum federal di ibu kota. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat keamanan sekaligus mencegah eskalasi tindak kekerasan yang dikhawatirkan muncul dalam aksi tersebut. U Street yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat di Washington menjadi titik konsentrasi massa demonstran yang menuntut perubahan kebijakan. Kehadiran aparat dalam jumlah besar memberi gambaran seriusnya situasi, sementara publik menilai pengerahan pasukan militer dalam negeri sebagai langkah kontroversial yang berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Para demonstran berpartisipasi dalam protes di U Street setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan Garda Nasional dan memerintahkan peningkatan kehadiran aparat penegak hukum federal untuk membantu pencegahan kejahatan di Washington DC. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada Netanyahu yang mengamuk 6 orang tewas di Yaman. Serangan udara Israel di ibu kota Yaman, Sanaa, menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya pada Minggu 24 Agustus kemarin. Insiden ini terjadi 2 hari setelah kelompok Hutsi meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap Palestina. Militer Israel menyatakan serangan udara menargetkan kompleks militer di Sanaa termasuk Istana Presiden. Media Al-Masiyah yang berafiliasi dengan Hutsi melaporkan fasilitas minyak dan pembangkit listrik menjadi sasaran. Setidaknya ada 6 orang tewas dan 86 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Di sisi lain, Hutsi membantah klaim tersebut. Seorang pejabat militer Hutsi yang dikutip Al-Masirah menyatakan bahwa pertahanan udara mereka berhasil menetralisir sebagian besar pesawat musuh Israel yang terlibat dalam agresi. Mohamed Al-Buhaiti, pejabat Hutsi, menegaskan serangan Israel tidak akan menghentikan dukungan kelompoknya terhadap Palestina. Sementara itu, Abed Al-Tawir dari Kementerian Pertahanan Houthi menyebut serangan Israel sebagai barbarisme dan menegaskan bahwa Istana Presiden yang diserang telah lama ditinggalkan. Ia menambahkan bahwa Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil untuk menyakiti rakyat Yaman. Ya, bisa kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada emas yang memiliki senjata baru siap tembus 3.400 US dollar per troy ounce. Harga emas akhirnya melesat setelah adanya isyarat pemangkasan suku bunga dari Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. Pernyataan Powell ini menjadi senjata baru bagi emas untuk menguat ke depannya. Penguatan emas juga didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Jumat 22 Agustus, indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,92% di level 97,72. Pelemahan dolar Amerika Serikat membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Powell mengatakan bahwa pergeseran keseimbangan risiko mungkin memerlukan penyesuaian sikap kebijakan Fed, tetapi tidak sampai berkomitmen untuk menurunkan suku bunga. Pernyataannya mencapai keseimbangan yang rumit, mengakui meningkatnya risiko terhadap pasar tenaga kerja sekaligus memperingatkan bahwa tekanan inflasi masih ada. Emas biasanya berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah karena tidak menawarkan imbal hasil dan menjadi lebih menarik jika dibandingkan dengan aset yang berbunga. Sementara itu, permintaan emas fisik di pusat-pusat utama Asia tetap lesu di pekan ini karena volatilitas harga membuat pembeli enggan membeli, sementara pedagang perhiasan di India melanjutkan pembelian menjelang musim festival utama. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini ada target setoran SIM STNK yang naik menjadi 13 triliun rupiah. Target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP lainnya naik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2026. Nilainya mencapai 13,03 triliun rupiah. Target pada 2026 menjadi yang tertinggi jika dibandingkan 5 tahun terakhir sebab nilai setoran PNBP lainnya dari Polri hanya pada 2025 berpotensi 10,4 triliun rupiah. Naiknya target PNBP lainnya dari Polri sebesar 24,9% dari Outlook 2025 ini disebut dalam dokumen nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026 dipicu oleh potensi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.
Dalam dokumen itu juga disebutkan kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP lainnya dari Polri, antara lain digitalisasi sistem pelayanan residen mengemudi yang dilengkapi sistem IT di seluruh wilayah kepolisian. Lalu penerapan pendukung pelayanan aplikasi layanan digital antara lain Online Single Submission atau OSS, dalam layanan pengajuan event keramaian komersial seperti musik dan olahraga. Strategi terakhir ialah dengan optimalisasi penerapan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik.